السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي رفع بالعلم أناسا وأذل بالجهل آخرين وجعل علم الفقه عمادا لهذا الدين. وأصلي وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di bulan Ramadan pada tahun ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur, diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan, menunaikan ibadah salat subuh berjamaah, melaksanakan puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu diistiqomahkan di dalam taat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum, kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau bersyukur akan nikmat-nikmat yang telah kuberikan, niscaya akan aku tambah nikmat tersebut. Tidak semua orang yang bisa merasakan nikmat, tidak bisa semua orang yang ingat akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat tersebut kadang-kadang hanya orang-orang tertentulah, orang yang diberikan Allah Ta'ala anugerah untuk bisa mengingat nikmat tersebut. Dan nikmat-nikmat tersebut kalau sudah hilang, sudah tiada, baru merasakan akan besarnya nikmat tersebut. Contoh nikmat sehat, kita tidak bisa merasakan nikmat sehat. Kalau sudah sehat itu hilang, baru kita akan merasa bahwa sehat itu adalah sangat penting bagi kita. Dalam kesempatan yang berbahagia ini ulun dijadwalkan oleh guru kita, Guru Marhani, untuk membacakan tentang bab sholat wajib atau sholat fardu dan bab sholat sunat. Jadi insyaallah kita bertemu, dipanjangkan umur Allah Ta'ala, seminggu sekali tiap subuh Senin insyaallah. Langsung saja kita bacakan kitab yang disusun oleh Habib Hasan bin Ahmad Al-Kab, yang beliau ini masih hidup, murid daripada Habib Zain bin Smith yang ada di kota Madinah. Jadi pengarangnya masih hidup, yang menyusun juga masih hidup. Kitab yang kita baca adalah At-Taqriratus Sadidah. Babu arkanus shalah, bab tentang rukun-rukun sembahyang. Kadang-kadang kita sholat tapi kita tidak mengetahui atau lupa tentang rukun-rukun sholat. Bab rukun-rukun sholat. Aqsamu arkanus shalah, pembahagian rukun-rukun salat itu arba'atun, ada 4 macam. Rukun salat itu ada 4. Al-awwalu, yang pertama, arkanun qauliyah, yang disebut adalah rukun-rukun qauli. Rukun-rukun qauli ini terbagi kepada khamsah, terbagi kepada 5. Bacaan jar kita, rukun bacaan. Wa summiyat bidzalika li'annahu yushtaratu 'alal musalli ay yatalaffadha biha. Kenapa dinamakan rukun qauli atau rukun bacaan? Karena disyaratkan atas orang yang sholat
bahwa ia melafazkan dengan rukun tersebut. Artinya dibaca, dilafazkan. Bihaitsu yusmi'u nafsahu, dengan sekira-kira dia mendengar akan bacaan tersebut. Dirinya sendiri mendengar. Cukup dirinya sendiri. Tapi kalau jadi imam kan ya, kalau sholat jaharan, maghrib, isya, subuh ya wajib nyaring kan Fatihah ayatnya. Kemudian bagi makmum tidak perlu bernyaring-nyaring. Seperti mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, nyaring nakai imam, jangan. Cukup telinganya sendiri mendengar. Atau misalnya bacaan Fatihah, rukun qauli tadi, kada perlu bernyaring-nyaring jadi makmum, cukup telinganya sendiri mendengar bacaan tersebut. Cukup untuk dirinya sendiri. Yang 5 macam tadi apa? Wahya takbiratul ihram. Mengucapkan, membaca, melafazkan takbiratul ihram, yaitu kalimat Allahu Akbar. Dari alif lam lam ha, alif kaf ba ra, Allahu Akbar itu berapa huruf tuh? 8 huruf lah. Alif lam lam ha, alif kaf ba ra, 4 huruf berarti 8 huruf. Allahu Akbar. Itu telinga kita wajib mendengar ketika mengucapkan takbiratul ihram tadi. Sebenarnya berulang-ulang pelajaran ini tiap tahun. Tiap tahun ini jadi baca. Cuman kada apa-apa ya Allah. Karena tiap tahun ini pang tugasnya sudah. Kalau Habib Ibrahim sini bab zakat. Nah itu. Kalau Guru Marhani sendiri sini bab tentang Al-Quran. Jadi dibagi. Ini jadwalnya kada berubah lah. Helman lah. Tiap tahun itu juga. Ada berubah, ada berhurupan lah. Jadi jangan dulak pen mendengar gitu-gitu bang dibaca. Apa pang lagi? Urusan sembahyang ya sembahyang. Kadang mungkin ulun membaca bab sholat puasa misalnya, ada guru lain bacakan sudah, jadi bab sholat, ya bab sholat sudah dibacakan. Yang kedua wal Fatihah, membaca surah Al-Fatihah dari huruf ba, karena memang beda antara ba Bismillahirrahmanirrahim, itu khilaf. Jadi pian kalau misalnya sembahyang di Haramain, di Mekah, di Madinah, imamnya kadang baca Bismillah itu tuh karena mereka bermadhab Imam Maliki. Kalau Imam Syafi'i menyatakan Pak Bismillah termasuk Fatihah. Jadi khilaf, perbedaan pendapat antara para imam tersebut. Cuman tetap dibaca oleh mereka karena mic-nya itu peka di Mekah atau di Madinah itu ketika imam membaca bagamat Fatihah tetap kita mendengar ya Allah. Yang sudah biasa ke Mekah atau Madinah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagamatnya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dibaca sidina bismillahnya cuman bagamat. Nah, kalau kita Imam Syafi'i khususnya di Indonesia ini bismillah termasuk Fatihah. Jadi dari huruf ba sampai huruf nun bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin itu dibaca. Telinga kita wajib mendengar dari huruf ba, bismillah sampai waladdallin. Amin. Amin itu sunnah. Waladdallin. Jadi amin itu bukan Fatihah, amin itu doa. Untuk sholat, bismillahirrahmanirrahim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu telinga kita wajib mendengar. Bacaan ini bukan hanya sholat fardu, seluruh sholat-sholat termasuk sholat rawatib, sholat sunat, dan sholat nawafil yang lain telinga kita wajib mendengar. Kalau pemahaman kita sholat wajib aja, sholat fardu aja, telinga kita wajib mendengar. Kalau sholat sunat misalnya barang-barang aja kada awak, kada sah sholatnya kena. Jadi yang pertama tadi ulun ulang ada takbiratul ihram, yang kedua al-Fatihah. Kemudian ada tata cara membaca surah Al-Fatihah, ada dua,
Itu ada yang disebut dengan bacaan wasal. Wasal itu bersambung, bertarus, diolah satu napas atau dua napas. Ada dibaca qata'. Nah, kadang-kadang memperhatikan bacaan wasal dibaca tapi dengan cara qata'. Bacaan qata' dibaca wasal tapi huruf ada juga. Contoh bacaan wasal tapi dibaca qata'. Fatihah misalnya, contoh wasal itu bertarus tapi dibaca qata'. Qata' itu berterputus. Misalnya ini contoh yang salah lah. Wasal dibaca qata'. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mun didengar napas saja Bang, padahal luput bacaannya itu. Itu dibacanya qata', tapi yang dimaksud adalah wasal, bersambung. Kalau hendak dibaca wasal terus. Nah, contoh yang benar adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habis napasnya dah. Kalau orang kadang mengartinya kada paham. Maya kada mengerti kada paham. Jadi yang benar tadi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim ya kan, mi maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya kala dinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ahim itu kan sukun mati kada apa-apa, kada bersambung. Jadi bacaan harus pas. Apalagi jadi imam. Baca qata' dibaca wasal dibaca qata' tanpa huruf. Nah, itu. Bagi tarawih ya, kita ini senang satu napas. Lakas tuntung jam 9 harus kelar salat tarawih. Bila lambat imamnya bubarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rakaat aja hilangan debuannya mentarawih itu. Cuman kalau dibaca wasal ya wasal harus terus. Wasal itu kan bersambung. Nah, itu. Kalau ada nang lain misalnya uzur imamnya, ada nang maju jadi imam tapi harus mengerti cara membaca Fatihah tadi. Wasal dan qata'. Kalau hendak qata' aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Itu bacaan qata' namanya. Satu napas. Putus-putus namanya, qata' itu terputus. Itu yang kedua adalah rukun qauli, membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga wat tasyahhudul akhir. Membaca tasyahud akhir. Kenapa tasyahud awal kada terbuat ya? Karena tasyahud awal itu atau kita baca tahiyat awal itu sunat ab'ad namanya. Ada rukun, ada wajib. Tapi bila tertinggal itu disunahkan untuk sujud sahwi. Itu rukun qauli tadi. Membaca tasyahud akhir. Tasyahud awalnya itu bukan termasuk rukun qauli. Sunat ab'ad namanya. Termasuk sunat ab'ad adalah baca kunut. Ya kan? Sunat ab'ad. Baca kunut. Nah, masalah kunut kadang-kadang kita ini makanya belajar manasik umrah ya atau haji. Ada yang mengarasi imamnya di Makkah, di Madinah kan membaca kunut, ya kalau kita baca kunut mengarasi lah. Salah. Betal kita mengarasi. Sami'allahu liman hamidah. Nyelawas temak ninahnya bubuhan di Makkah, di Madinah itu. Hanya Allahu Akbar. Jedanya lawas.
Lalu ketika ada jeda tadi oleh orang Indonesia mengarasi Allah mahdina fi man hadid wa afina fi man wa cepat membaca kunut nah luput tamne. Luput tak imam kada berkunut seorang berkunut. Jadi kiranya wajib kunut tadi. Kenapa? Hanya kada belajar. Nah itu tuh ada kejadian gitu tuh berhimmat baju berkunut. Sembahyang di Madinah bang tapi nya imam kada berkunut ya berkunut mengarasi supir. Ya lah, supir batarus nya bebandak pas tak gugur di motor. Nah, jadi belajar. Kada apa-apa karena kita tahu itu sunat ab'ad. Karena sunat ab'ad tadi kalau kita hendak membaca ternyata kita kelupaan disuratkan sujud sahwi. Tapi kalau sengaja hendak meninggal kada apa-apa. Meninggal itu maksudnya sengaja hendak kada membaca. Kada apa-apa. Misalnya ulun misal ulun di sini ada sembahyang. Ulun kada berkunut lah ulun. Misalnya kalau pada dulu nak subuh nih. Jadi jangan sarik pian. Kada berkunut ulun. Sembahyang ulun di sini misalnya jadi imam subuh jangan sarik pian. 4 tahun jangan berkunut juga. Misal ya lah. Tapi kada pada dulu kan biasa berkunut ya berkunut kayak kita ya lah. Nah, itu belajar tadi. Masuk membaca doa iftitah itu sunat ab'ad juga. Sunat ab'ad mendibadahkan wajib pas pian masbuk. Waladdallin amin. Ujar jamaah nih pian hanyar Allahu akbar. Salang baca doa iftitah pas Fatihah lapas. Nah, itu ulang karena masbuk tadi kan. Sedangkan Fatihah aja ibarat kita kada sempurna kada apa-apa karena kita kan sempat umpat rukuk lawan imam. Misalnya tadi apa ya waladdallin amin pas bacanya qul huwallahu laju pulang qul huwallahu ahad Allahu samad Allahu akbar ajar kita yang kalau jadi makmum nih masbuk hanyar ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta apa namanya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahu akbar ujar imam jangan mengarasi kita umpat ruku juga walaupun Fatihah kita kada sempurna membacanya karena kita sudah umpat imam munnya kita mengarasi lalu imamnya Allahu akbar ruku kita yalah kita ruku berdua Allahu akbar imam naik pulang nah tasulisih muntah sulisih kada sah pulang berjamaahnya rakaatnya tuh harus menambal rakaat bukan batal kada sah rakaatnya kada sah tasulisih kan hendak berjamaah kalau tadi Allahu akbar sekalinya Allahu akbar ujar si imam kita umpat langsung rukuk jangan mengarasi ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin orang sudah tidak sudah itu banyak kita perhatikan kadang-kadang kadang mengerti cara masbuk mengarasi baca Fatihah sekalinya kada sampat umpat imam ruku. Nah itu tadi. Hilang dah lipat-lipat. Nah itu tadi. Rukun qauli ada 5. Pertama tadi apa? Membaca takbiratul ihram, membaca Fatihah, yang ketiga tasyahud akhir. Yang keempat wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fihi. Membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wa alihi dan keluarga Nabi. Amunnya tasahud awal misalnya kita membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kada terbaca wa ali sayyidina Muhammadnya kada apa-apa wa alinya tertinggal misalnya atau memang ditinggal karena mengetahui orang tu mengerti fikih bilanya orang tu cepat aja tasahud awalnya tu pas kemarinnya jangan panjang tasahud awal tu ini kada Allah sallallahu ala sayyidina Muhammad Allahu akbar
tasahud awalnya panjang benar mirip lawan tasahud akhir. Itu berarti orang tuh kada mengerti fikih. Dia ingin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahu akbar, langsung aja naik. Anak baca ali kada apa-apa. Cuman bila kada terbaca alinya tadi itu sah aja juga. Tapi ketika tasahud akhir wa alihi itu wajib dibaca. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau hendak ada bahasa sayyidina kada apa-apa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu tasahud akhir tadi. Itu salawat maksudnya. Yang kelima salam. Yalah, salam. Mengucapkan itu pun salam yang pertama. Misalnya nih, pian atau ulun sama sembahyang berdatan atau imam misalnya, Assalamualaikum. Tut, jatakan tut, kada tahan lagi. Salah salatnya. Misal, ini kan misal bisa aja kita sembahyang surangan ya Allah. Kada tahan lagi nama anak. Cuma anak dikantutakan ya Allah. Sayang bener pak pada tuntung sudah tasahud akhir sudah. Lalu wae misalnya kan misalnya Assalamualaikum warahmatullah. Sah salatnya sudah. Nang kedua bang, salam kedua ke kiri itu sunat aja hukumnya. Yang penting Assalamualaikum ingin situ aja nang wajibnya. Warahmatullah itu sunat. Assalamualaikum itu nang wajibnya warahmatullah. Ada juga pulang maaf jadi imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ma, nggak enak ceramah. Aduh, saya wabarakatuh tuh tahuan nur tuh kada paham. Ini panjang ini bagus ya, bagus saya tapi kada paham luput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu di makmum. Waalaikumsalam jebratan. Ceramah saku sedin tu je. Kisah anak bisa-bisa, kisah anak menambahiakan. Itu bisa dibaca barakatuh tuh orang sholat fardu kifayahan. Jadi harus paham kita bagaimananya lah. Rukun qauli. Yang kedua rukun fi'li. Tumat lagi tuntung aja nah. Rukun fi'li itu gawian atau gerakan. Sittatun ada 6 wahya al-qiyamu berdiri. Nah, kina ada tafsirnya perinciannya berdiri. Berdiri itu bagi yang mampu ya Allah berdiri. Ada kena pengertian ada orang sakit kayak apa caranya sembahyang kada kau berdiri berduduk ya Allah, kada kau berduduk berabah, kada kau berabah lawan mata, kada kau mata lawan hati ya kalau kada kau lagi mati ya sudah. Cuman sembahyang nih sampai mati kada baampihan. Sakit lah. Wahya al-qiyamu rukun fi'li itu ada 6. Yang pertama berdiri. Yang kedua rukuk. Ada caranya kena tak? Rukuk. Yang penting kita hafali dulu bagaimana mengingatakan kada pun hafali mengingatakan oh ini rukun kayak itu nah. Berdiri, yang kedua rukuk, yang ketiga i'tidal. Yang keempat sujud. Yang kelima wal julusu baina sajdatain duduk antara dua sujud. Wal qu'udu fi sitbit tasyahudil akhir dan duduk pada tasahud akhir. Berarti bacaan tasahud awal dan duduk pada tasahud awal itu adalah sunat ab'ad. Ya kalau mun tak tinggalkan berarti ditutupi dengan sujud sahwi. Itu adalah rukun fi'li. Ada 6. Tadi 5 rukun qauli, yang kedua rukun fi'li ada 6. Berapa sudah? 11. Arkanun ma'nawi yaitu at-tertib. Nah, tertib itu tersusun, jangan tapu huruf. Sembahyang berduhulu i'tidal, qiyam berdudi. Bisa, itu tertib namanya, tertib termasuk rukun. Berapa dah? 12. Yang ke-13 adalah rukun qalbi. Wahidun sabuting aja juga satu yaitu wahwan niat, an-niyatu, niat. Nah, berarti berapa? 13. Jadi ada yang jadi
Jadi rukun ini di dalam kitab tuh ada 3 khilaf, 3 pendapat. Ya. Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 12 itu dulu. Artinya tertib pada tabuat. Nah, ini kitab fikih itu beda-beda pendapat, cuman maksud tujuannya sama, cuman pemahamannya, penyampaiannya beda. Ada yang mengatakan berapa tadi? Berapa berataan tadi itu 5 tambah 6 11 11 12 13. Ada 13, ada 12 karena tertib ada tabuat. Ada yang mengatakan 17 pulang. 13 tambah 4 17. 4-nya mana? Tumak ninah. Tumak ninah dilainakan sidin. Dilainakan tumak ninah di dalam apa? Di dalam rukuk. Tumak ninah di dalam i'tidal. Tumak ninah di dalam sujud. Ya kan? Tumak ninah di dalam duduk antara dua tumak ninahnya itu dilainakan andakannya berarti 13 tambah 4 tuh 7. Tapi kalau di sini kitabnya mengatakan adalah 13 karena wa tumakninatu fihi dan termasuk tumakninah jadi sidin gak enak ada keterangannya di dalam kitab ini. Nah. Sekarang ada masalah sedikit, masalah. Ma afdalu arkanis shalah? Apa yang paling afdal di dalam rukun-rukun sembahyang tersebut? Pertanyaan. Al-qiyamu am as-sujudu? Apakah qiyam berdiri atau apakah sujud yang paling afdal di dalam sembahyang itu? Nah, ada pertanyaan di dalam kitab ini. Al-mu'tamadu annal qiyam afdalul arkan. Yang mu'tamad bahwasanya qiyam atau berdiri itu adalah paling afdal daripada rukun-rukun sembahyang. Kenapa? Li'annahu mawdi'u qiraatil Qur'an alladhi huwa afdalul adhkar. Karena bahwasanya ketika orang berdiri atau qiyam sembahyang tadi itu berdiri atau qiyam adalah tempat membacanya Al-Qur'an. Baca Fatihah kan Al-Qur'an, baca ayat kan Al-Qur'an. Huwa afdalul adhkar, itu adalah paling afdal daripada zikir di dalam sembahyang. Wa li qaulihi sallallahu alaihi wasallam afdalus sholati tulul qunut. Wah, jadi sidin pulang. Ujar Rasulullah, paling afdal sembahyang di dalam salat itu adalah tulul qunut. Kunutnya panjang, artinya berdirinya lawas. Makanya amunnya bulan Ramadan ya nah. Bulan Ramadan apalagi 10 terakhir tuh di Masjidil Haram di Mekah tuh panjang benar kunutnya. Doanya bilang berlapis-lapis. Ya Allah, panjang kunutnya. Hampir setengah jam pada saat kunut aja. Terakhir bang tuh terakhir apa? Terakhir 10 akhir Ramadan tuh di sana tuh. Karena ujar Nabi afdhalus shalah tulul qunut. Paling afdal di dalam sembahyang itu adalah berdiri, yaitu ketika berqunut karena qunut itu doa di situ. Nah. Wa qila inna sujuda afdalu. Ada juga mengatakan bahwasanya sujud yang paling afdal. Ada kalau bahasa istilah di medsos ini berbisik di bumi ya didengar yang di langit. Oh, bahasanya kan di sujud berbisik, kalau tuh berbisik di bumi berdoa didengar yang di langit. Jadi bahasa yang di langit itu kan Allah yang maha tinggi, bukan Allah yang di langit. Jangan salah paham pulang kita ini juga kena. Karena ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi 'azza wa jalla wa huwa sajidun fa'aktsiru du'a. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam paling dekat seorang hamba terhadap Tuhannya Rabb azza wa jalla wa huwa sajidun ketika dia sujud. Paling dekat hamba nih paling dekat ketika di dalam sembahyang itu adalah ketika sujud. Fa'aktsiru du'a, maka perbanyaklah doa. Jangan juga pulang mbah disuruh perbanyak doa di dalam sujud kena Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afatan fil jasad wa barakatan fil ngitu berdoa salamat ngarannya. Doa tuh ambil di Al-Qur'an juga, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, doa juga Bang, cabit doa yang diambil dari Al-Qur'an. Jangan sembarangan di dalam sujud tuh. Yang Allah nas'aluka salamatan fid din tadi jangan. Atau misalnya doanya ihdinas siratal mustaqim kah.
Misalnya doa di dalam Al-Quran, Rabbi gfirli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minin walil mu'minin wal mu'minat. Bisa juga, aku doa juga tah. Tapi ambilannya dari ayat Al-Quran. Jangan nih disuruh perbanyak doa. Sembahyang hajat kita lah aja, berdaan. Sembahyang hajat. Kan sembahyang hajat itu kan kita isi dengan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dibaca dengan isi tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Diisi dengan salawat. Jangan diisi dengan Allah sa'aluka salamatin fid din wa afatin fil jasad, sujud terakhir jangan. Berniat berdoa itu haji itu di dalam hati ya. Imbah tutang bacaan nang apa tadi Rabbana atina, membaca apa tadi salawat, membaca tasbih tadi itu di dalam hati ya. Ya Allah, sebagaimana Engkau mengabulkan hajat Sohibul Bait nih, sembayangan misalnya sembahyang hajat haji, ya Allah kabulkan hajat menunjang sembahyang haji, hendak tulak haji juga ulun. Tapi di dalam hati, jangan berpandir hendak tulak haji juga ya Allah, tulak haji ya Allah sama anak sohan tuan rumah ya Allah. Batal sembahyangnya. Ada kalau jadi imam cara sholat hajat adalah kita membaca ini 11 kali, 10 kali salawat, tasbih, doa tadi Rabbana atina ya Allah. Kemudian kita berdoa dengan hajat kita masing-masing ya. Disuruh imam madahkan artinya hajat kita sampaikan juga. Jangan hajat itu dipandir. Minta ya Allah, minta duit ya Allah, minta ini ya Allah. Berpandir jangan, dalam hati jangan minta-minta tuh. Itu batal karena sembahyang walaupun sholat hajat, sholat sunat aja juga. Nah, ya makanya harus kita mengerti. Jadi ujar Nabi yang paling dekat pulang seorang hamba terhadap Tuhannya adalah waktu sujud. Baktir doa, maka perbanyaklah doa Jersidin. Kemudian wa ba'dhum fassala. Ada sebagian pendapat para ulama mereka membagi. Faqala in kana fil laili fa italatul qiyami afdalu. Apabila sembahyangnya malam, maka lawas berdiri itu lebih afdal. Sembahyangnya nih, misalnya ayatnya panjang, ya Allah. Bilanya sembahyang malam nih atau sembahyang isya misalnya atau sembahyang tahajud. Makanya Nabi itu sembahyang tahajudnya rakaat pertama surah Al-Baqarah, rakaat kedua surah Al-Imran ulang. Sanggup kita panjang sembahyang malam. Nah, ya nang khaddam sini Anas 4 jua di belakang anak mempetin Nabi kada sanggup ya. Panjang benar Nabi sembahyang sunatnya sarakaat Al-Baqarah. Wa in kana fin nahari fal aktsaru min as-sujudi afdalu. Adapun kalaunya salat siang, zuhur asar nih, fin nahar siang, fal aktsaru min as-sujudi afdalu, maka memperlawas di dalam sujud itu lebih afdal. Itu khilaf antara apakah berdiri lebih afdal daripada sujud atau sujud lebih afdal daripada berdiri ketika di dalam sholat. Itu permasalahan di dalam afdal daripada rukun-rukun sembahyang. Sebelum tutup, ini kita sambung pulang ya nih, kita rinciakan insyaallah panjang umur hari Senin akan datang masalah rukun-rukun sembahyang nih. Ada pertanyaan sebuting ya tapi tentang sholat, jangan tentang zakat puasa, tentang sembahyang yang kita gawi hari-hari ini. Silakan bertanya, munya kau ulun jawab punya kada kau berlaan. Tentang sholat, silakan. Sudah bayar betakun. Kalau ada dah. Kalau kada kita tutup. Israk sudah. Nah, mungkin ini saya bisa sampaikan tentang masalah sembahyang sekilas info aja hanya Rene. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan anugerah rahmatnya kepada kita semua. Kita semua sehat panjang umur sampai tunai puasa Ramadan pada tahun ini dengan sempurna insyaallah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala wa husnul khatimah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah.